Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan penjelasan mengenai eh, traditional feature engineering ya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana mengekstraksi feature di dalam teks ya, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tradisional. Capaiannya adalah mampu menerapkan teknik pemrosesan teks dan ekstraksi feature dalam berbagai tahap NLP. Nah, ini ya nanti indikatornya adalah ketepatan dalam menerapkan teknik, kemudian ketepatan dalam menerapkan teknik ekstraksi feature. Jadi kita nanti masuk ke yang kedua ya. Kemudian kesesuaian dalam membandingkan efektivitas metode pemrosesan teks dan ekstraksi feature serta menginterpretasikan pengaruhnya terhadap model NLP. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Yang pertama adalah vector space model, kemudian ada back of words model, lalu ada back of n-grams model, dan model dari TF dan IDF. Kita bahas dulu dasar dari model semua ya, model dari eh, feature itu ya. Model dari feature yang kita pakai itu adalah vector space model. Tapi sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu apa itu rekayasa feature atau feature engineering. Jadi kita sudah tahu pada bab sebelumnya kita telah melihat bagaimana ya pengolahan data teks, bagaimana merubah dari data teks yang berupa kalimat, kemudian kita dapatkan bentuk-bentuk dasar dari setiap kata di dalamnya atau yang kita sebut dengan tokenizing dan diambil kata dasarnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana mengambil pasangan kata yang sudah kita bahas sebelumnya di collocation. Nah, jadi uh, kita perlu mengingat bahwa semua model machine learning ataupun deep learning itu juga mempunyai keterbatasan karena kadang tidak dapat memahami data teks secara langsung. Jadi dia hanya memahami representasi numerik dari fitur sebagai input. Nah, data teks sendiri itu biasanya terdiri dari dokumen ya, yang dapat mewakili kata, kalimat, atau bahkan paragraf, di mana strukturnya eh, bebas, ya, jadi tidak terstruktur, jadi tidak punya struktur yang baku seperti eh, seperti database gitu ya, yang punya data kolom, kemudian diformat dengan rapi. Kemudian juga dia punya sifat yang noising ya, jadi kata yang sebenarnya kita inginkan itu mungkin hanya sedikit dibandingkan dengan kata-kata yang tidak kita butuhkan. Nah, ini juga mempersulit dalam metode pembelajaran mesin untuk secara langsung bekerja pada data teks mentah. Nah, maka kita akan melihat pendekatan langsung untuk mengeksplorasi beberapa strategi yang paling populer ya, dan efektif untuk mengekstraksi feature untuk mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan dan bermakna dari data teks. Nah, fitur-fitur ini kemudian dapat digunakan untuk merepresentasikan teks secara efisien. Kemudian selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam membangun pembelajaran mesin atau model pembelajaran mendalam dengan lebih mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks.
Kenapa kita perlu melakukan rekayasa feature? Jadi di dalam tahapan NLP itu rekayasa feature ini sangat penting ya. Dikatakan di sini sebagai bumbu rahasia untuk menciptakan model pembelajaran mesin yang unggul dan bekerja lebih baik. Jadi kalau tahapan praproses itu juga tahapan yang sangat penting karena dari situ kita bisa menyiapkan data dengan baik, maka diri ini kemudian dibumbuinlah di sini ya untuk mendapatkan model yang lebih baik. Nah, rekayasa feature dikatakan lebih penting untuk yang tidak terstruktur karena data kita data teks yang tidak terstruktur. Karena kita perlu mengubah teks yang mengalir bebas ya menjadi beberapa representasi numerik ya, kemudian dapat dipahami oleh algoritma pembelajaran mesin. Nah, yang perlu kita cari adalah bagaimana kemampuan rekayasa feature secara otomatis, sehingga dia bisa memahami konsep inti di balik berbagai strategi rekayasa feature. Jadi dengan menggunakan rekayasa otomatis ini menjadi lebih mudah, kemudian juga kita bisa menerapkannya. Intinya ini ya, jadi intinya di materi ini kita tidak hanya menggunakan sebagai black box gitu ya, tapi kita juga harus memahami konsep inti di balik berbagai strategi rekayasa feature. Nah tadi vector space model itu apa gitu ya. Jadi tadi dikatakan bahwa eh, komputer itu hanya memahami model-model numerik ya. Sedangkan data input kita di dalam NLP itu adalah bentuknya berupa teks yang unstructured. Maka kita perlu sebuah model yang kita sebut dengan model ruang vektor atau vector space model, di mana ini adalah sebuah konsep yang berguna ketika kita berhadapan dengan data tekstual. Dan ini juga menjadi salah satu model yang sangat populer di dalam pencarian informasi atau peringkat di dalam dokumen. Model ruang vektor atau vector space model atau itu sering juga disebut istilahnya sebagai model vektor. Nah, di mana dia adalah model matematis dan aljabar untuk mengubah dan merepresentasikan dokumen teks sebagai vektor numerik dari istilah tertentu, term tertentu. Istilah di sini ada bisa dikategorikan adalah bagian dari teks ya. Dia membentuk sebuah dimensi vektor. Nah, secara matematis ini dapat didefinisikan sebagai ini ya. Jadi misalkan kita punya dokumen sejumlah D, kemudian kita bisa menyatakan sebuah ruang vektor dokumen. Kita lambangkan di sini sebagai VS. Ini ya, sebagai VS, maka jumlah dimensinya atau kolom dari setiap dokumen ini akan menjadi jumlah total istilah. Jadi di sini bentuknya adalah karena bentuknya vektor atau matrik gitu ya, maka dia punya dimensi atau kolom, di mana kolomnya ini akan merepresentasikan jumlah atau istilah ya, istilah atau kata yang berbeda dalam sebuah dokumen. Maka ruang vektor itu dapat dilambangkan sebagai VS, vector space, itu adalah berisi W1, W2, W3 sampai dengan WN. Ya, simpelnya seperti itu.
Jadi vector space model itu adalah sebuah vektor yang terdiri dari berbagai macam istilah atau kata yang berbeda di dalam sebuah dokumen yang dinyatakan dalam ruang vektor. Jadi bentuknya adalah W1, W2, W3 sampai dengan Wn. Nah, N-nya ini adalah dimensinya atau jumlah keseluruhan istilah atau kata yang kita ekstraksi. Ini ya, di mana N itu kata berbeda tadi. Nah, maka kalau kita punya dokumen D di dalam ruang vektor itu bisa dinyatakan sebagai, ya ini ya, kita punya dokumen D di dalam ruang vektor, maka bisa kita nyatakan sebagai WD1. Ini kan W1, W2, maka WD-nya ini adalah dokumen. Ini dokumen 1 ke 1, dokumen. Ini artinya WD1 itu artinya kata di dalam dokumen 1 yang pertama, kata di dalam dokumen D yang kedua, kata dan di dalam dokumen D yang ke N. Gitu ya. Nah, di sini WDN ini WW-nya ini menunjukkan bobot dari setiap kata di dalam dokumen D. Nah, bobotnya itu adalah berupa nilai numerik yang dapat berupa apa saja ya, mulai dari frekuensi misalkan, jumlah kata itu muncul dalam dokumen, atau frekuensi rata-rata kemunculan, atau bobot embedding yang kita bahas, atau bahkan bobot dari TF-IDF. Yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat bahwa ekstraksi fitur atau rekayasa ini, setelah kita membangun model rekayasa fitur menggunakan transformasi dan operasi matematika, maka kita perlu memastikan bahwa kita menggunakan proses yang sama saat mengekstraksi fitur dari dokumen baru yang dipakai untuk prediksi. Jadi, uh, kita akan menggunakannya baik di sebelum melakukan proses training misalkan, juga pada saat melakukan sebelum proses testing, itu maksudnya. Nah, di dalam menyiapkan apa namanya ekstraksi fitur, maka kita perlu melakukan proses praproses dulu. Ini kita bahas sedikit. Praproses apa yang penting yang perlu kita siapkan selain yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan bahas di next pembahasan. Terima kasih. Kita akan membahas di next video ya.